الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala aidan fil ayatul ukhra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid An-Nahdhah PBNU Jakarta Pusat, para muhibbin yang dirahmati Allah. Tiada seidah kata dan semua ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini. Tidak lepas daripada genggaman, pengawasan dan penilikan Allah Azza wa Jalla. Innani ma'akum ma'asma' wa ara wa la ta'maluna min amali lakuna alaikum suhud. Sesungguhnya aku ini adalah zat yang senantiasa menyertai akan dirimu. Aku adalah zat yang senantiasa asma', maha mendengar, terbetik dan terlintas dalam rahasia hakikat dirimu. Wa ara, dan aku juga adalah zat yang senantiasa melihat apapun aktivitas dan perbuatan yang kita perbuat dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Ingatlah kata Allah, akulah yang menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kamu lakukan. Apakah kamu selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukmu setiap harinya, atau sebaliknya kata Allah, kamu berjalan di atas dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahidah. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid An-Nahdhah PBNU Jakarta Pusat, para muhibbin yang dirahmati Allah. Bila mana baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada umatnya bagaimana cara berisra dan mi'raj kepada Allah, berlikut dan bermusyahadah serta berbuat jahat dengan rohnya, maka tentunya kita sebagai umatnya juga wajib untuk bermi'raj, untuk berlikut dan bermusyahadah, berbuat jahat dengan rohnya dalam satu wujud, satu rupa dan satu nama serta satu rahasia pada diri.
supaya ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan benar-benar ibadah yang ingat dan sadar akan Allah. Karena memang Allah itulah wujud satu-satunya. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Disitulah Allah menjelaskan akan rahasia akan dirinya itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, zat satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada diri aku. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada aku, maka akulah yang wujud secara mutlak, sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Akulah diri yang awal, yang tidak ada permulaannya, dan aku pula lah diri yang akhir yang tidak ada kesudahannya. Akulah diri yang zahir, nyata segala bentuk dan rupa, dan aku pula lah diri yang batin, tiada tersembunyi. Begitulah Allah menjelaskan akan rahasia keahatan dan ketunggalan dirinya. Dan ini yang mesti kita ingat. Dan setiap ibadah dan ketaatan yang kita perbuat, setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, betul-betul ibadah yang ingat dan sadar akan Allah itu, Allah yang wujud dan yang nyata. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu benar-benar menyaksikan akan Rabbmu yang nyata, yang terang dan jelas. Walaupun Allah itu wujud nyata dan terang, tapi terangnya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata, dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Kalaulah terangnya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata dan pandangan hati, lalu bagaimana cara kita menyaksikan akan kewujudan nyatanya akan dirinya itu? Inilah yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Innakum dan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah yang nyata dan terang itu sehingga kamu benar-benar mati. Orang yang mati adalah orang yang mampu menyaksikan dan memandang akan wujud nyatanya Allah itu. Kalau Rasul mengatakan orang yang mati mampu memandang dan menyaksikan akan Allah yang nyata itu, tentu mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul? Apakah mati secara syariat, berpisahnya ruh itu melepaskan cangkangnya, atau mati secara makna hakikat, matinya akan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa wujud dan bersifat itu? Inilah yang diingatkan oleh Rasul. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum datangnya ajalmu. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Mematikan diri sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya usia umur, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya. Matikan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan yang bersifat itu. Kalau diri kita telah benar-benar mati, telah benar-benar hapus, tidak ada lagi kita merasa yang wujud dan bersifat, tidak ada lagi kita merasa yang hidup, yang melihat, mendengar, berkata dan mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Maka disitulah kita mampu melihat dan menyaksikan memang Allah lah yang wujud sebenar-benarnya. Dari sejak dahulunya, sekarang dan akan datang, dialah yang wujud, dialah yang hidup, dan dialah yang sama dan basar. Kalam ilmu kun ada iradat itu. Maka disinilah kita mesti mampu mi'raj setiap waktu dan menitnya itu. Bagaimana mi'rajnya seorang hamba kepada Rabbnya? Naikkan pandangan hati kita, naikkan rohani kita dari memandang alam dan diri kepada memandang Allah. Itu artinya hapuskan segala yang wujud dalam pandangan hati, lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan rohani kita ini. Maka nyatakanlah Allah lah yang wujud semata-mata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Barulah disitulah kita mampu melihat dan menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu rupa dan satu nama, dalam rahasia yang disebut namanya insan. Maka kenalilah siapa insan itu yang sebenarnya. Al-insanu siri
wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Begitulah baginda Rasul membukakan tabir rahasia kegaiban akan nyatanya Allah itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirimu yang meliputi akan alam dan sempurna meliputi akan dirimu. Tentunya orang yang mampu mengenal dan memahami akan wujud nyata dan terangnya Allah itu pada alam dan sempurna pada dirinya, ketika dia telah keluar dari dirinya, ketika dia telah mati akan keakuan dan kesadaran dirinya, dialah yang mampu melihat dan menyaksikan Allah itu yang wujud dan nyata serta terang pada diri sendiri. Ini Allah ungkapkan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Ini maksudnya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa wujud dan bersifat, maka engkau pasti tidak akan pernah mengenalkan aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau tidak lagi berwujud, engkau tidak lagi bersifat, sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Disitulah kamu mampu mengenal akan aku yang sebenarnya, akulah yang wujud dan akulah yang bersifat. Sesungguhnya diri kita nggak pernah ada. Kapan diri kita ini tidak pernah ada? Sejak mula adanya diri kita, kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah menyatakan akan dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang wujud, yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin. Sesungguhnya yang benar-benar wujud, yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin, itu adalah aku, kata Allah. Maka pahami bahwa Allah coba yang wujud semata-mata yang ada secara mutlak. Kalau Allah yang wujud semata-mata yang ada secara mutlak, maka alam dan diri kita ini apa bagi dirinya Allah? Alam dan diri kita ini, inilah yang disebut namanya ainullah. Alam dan diri kita ini yang disebut namanya wujudullah. Dalam bahasa tauhid, dalam bahasa thariqah, alam dan diri kita ini yang disebut namanya mir'atillah, mazhar untuk memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu. Makanya Allah katakan, wa khalaqal adam ka suratihi, khalaqal insan ala suratul rahman. Dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa gambaran diriku, dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah aku, kata Allah. Dalam bahasa syariatnya, alam dan diri kita ini yang disebut namanya makhluk, ini yang disebut namanya hamba Allah, ini yang disebut namanya sesuatu. Kalau kita sudah paham dan sadar bahwa Allah cuma wujud satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka rahasiakanlah, sembunyikanlah akan wujud diri Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Jangan disebut kita ini Allah, dan jangan dikatakan Allah itu adalah kita. Allah sebut Allah, kita sebut adalah kita. Tapi kita sadar dan paham siapa kita yang sebenarnya. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, dirimu bentuk lain daripada rupa diriku, akulah sebenarnya dirimu, dan dirimu itulah nyatanya akan diri aku, kata Allah. Kalimat itu bukan mengatakan kita ini mengaku Tuhan. Kalimat itu bukan mengatakan kita ini menjadi Tuhan. Kalimat itu mesti dipahami untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada umat ini. Memang Allah yang wujud semata-mata sejak dahulunya dan sekarang, dan dia akan datang, kita tidak pernah ada.
Maka belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tentang Tuhan, bukan ingin jadi Tuhan, bukan mengaku Tuhan, dan bukan ingin merampok hak Tuhan, tapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Disinilah orang yang ma'rifat, tidak lagi terpandang sesuatu apapun yang wujud pada alam dan pada dirinya, melainkan yang wujud itu semata-mata hanya Allah. Disinilah kita lepas daripada kesyirikan itu. Jadi syirik itu sebenarnya jangan sampai ada wujud yang lain selain pada dirinya. Jangan sampai ada diri yang lain selain diri Allah. Ingatlah, annallaha lam yakun syai'an ma'ahu. Sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang mampu mengiringinya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lain mengiringi akan dirinya, menyertai akan dirinya, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, maka alam dan sesuatu itu inilah bentuk lain daripada rupa dirinya. Bentuk lain daripada rupa dirinya, itu maknanya tiada lain, hanya dia semata-mata. Ini yang mesti kita rahasiakan, ini yang mesti kita sembunyikan, akan rahasia diri Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul ibadah yang ingat, ibadah yang sadar akan Tuhan, bukan ibadah yang menghayal, bukan ibadah yang melamun, akan tetapi ibadah yang ingat dan sadar. Inilah disebut namanya ibadah yang khusyuk, ibadah yang ma'rifatullah. Ini pesan Rasul kepada kita. Sayati zamanu ala ummati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu zaman dan masa nanti terhadap umatku, di mana umatku mendirikan ibadah sholat, tapi sebenarnya mereka belum sholat. Mereka hanya sebatas mengerjakan perbuatan sholat, tapi belum melakukan sholat. Yang sholat itu ingat, sadar akan Allah. Tidak ada lagi diri kita yang merasa diri kita yang berdiri tegak betul. Akulah yang ruku, akulah yang sujud, dan akulah yang duduk dan sujud itu, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Disitulah kita menikmati ibadah sholat itu. Senantiasa kita ini bermanja-manja dengan Rabb kita, sehingga tidak ada jarak dan batas, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan, jika kita telah mampu mengenal, memahami siapa Allah dan siapa diri kita ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu membuka akan rahasia sejati diri kita ini. Kalau sudah terbuka rahasia sejati diri kita ini, maka disitulah Allah mengatakan melalui lisan Rasulnya, man arafallahu kala lisanahu. Kalau kamu sudah mengenal akan Rabbmu, kalau kamu sudah kenal akan Tuhanmu, kamu sudah berjumpa dan bermusyahadah dengan Rabbmu, kala lisanahu, keluhlah lidahmu. Tidak ada satu kata yang lagi bisa diutarakan dan diucapkan. Semuanya dalam keadaan hening. Hening yang sudah dalam keadaan paham, paham yang sudah dalam keadaan sadar, sadar di dalam keimanan. Sehingga hidup ini kita menjalankan, tidak ada lagi menyesali nasib dan takdir. Semuanya adalah cerita dan sandiwaranya Allah. Tentunya bagi orang-orang mengerti dan memahami akan rahasia tentang dirinya, dialah yang mampu memahami dan menyikapi akan takdir itu sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah. Faktabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waqfil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwa waj'alna minar rasyidin. Allahumma fil lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.